Kemudian saya ketemu Dr. Thomas Hwang. Dia mengusulkan supaya saya belajar lagi dari dia selama setahun. Dan sebelum selesai setahun, Dr. Hwang bilang kepada saya untuk pergi ke Myanmar. Nah, Myanmar. kemudian Atas saran dari Dr. Hwang. ya, Baik Ibu. kemudian saya mengikuti dia dan tim. Sesudah pulang dari Myanmar ke Korea, Dr. Thomas Hwang bertanya kepada saya, Ya. kamu mau pergi ke Myanmar sebagai misionari? Saya menjawab, ya, saya harus pergi ke sana. Ya, Ibu sudah bulat hati ya? sudah saya punya misi. Ya. Ya, sudah saya komitmen. Demikian dan saya pergi ke Myanmar. Myanmar adalah ladang misi pertama bagi saya. Baik Ibu. Ya, Ya, sekarang saya tanya lagi. Lebih tegas, apa sebenarnya alasan utama Ibu mau melayani bangsa lain? Bukan bangsa Ibu sendiri. Ya. Apa yang menjadi panggilan di situ? tahun 1992 Iya. saya hadir gereja kesucian. Iya. Ada satu candidate missionary couple. Yes, mereka dan saya bersama pergi ke Bukit Doa selama seminggu dengan puasa. Sesudah selesai kami datang ke gereja dan kemudian mereka ke Yugoslavia sebagai misionari. Ini orang Korea juga. Ya, orang Oh, Korea. baik. Sudah setahun kemudian mereka meninggal di sana dalam kecelakaan mobil. Kecelakaan. Ya. Terus saya terkesan dari mereka. Mereka hanya mengasihi Tuhan dan sama seperti mereka yang pergi ke negara komunis dan mati di sana. Kemudian saya berpikir bahwa saya juga mau Komitmen seperti itu. ya Ya, baik. menjadi misionari seperti mereka. Ya, baik. Dan Ibu, kami juga merasa perlu mengetahui apakah negara Ibu, pemerintahan Korea itu punya andil dalam mengutus Ibu. Misalnya dalam memberi allowance, tunjangan hidup, atau ya hal-hal seperti itu. Ya, karena kami mengerti bahwa negara Korea itu sangat memotivasi rakyatnya untuk beremigrasi, artinya mencari negara lain di mana dia bisa hidup, di mana dia bisa bekerja. Nah, ini perlu diketahui Ibu, dan juga sudah ada berapa negara Ibu datang sebagai hamba Tuhan? Silakan Ibu jawab. ya tidak ada dengan Tunjangan, tunjangan. allowance, Ya. allowance dari negara, Negara. tidak ada ya? Ya, dilakukan sendiri oleh Semua. BMI Saya Center. sendiri. Ya, Ya, dan sungguh-sungguh murni hati saya. ya, ya. Waktu saya memutuskan untuk meninggalkan Korea Selatan, dan kira-kira 8 negara. Sudah datang, Ya. sudah didatangi di sana. Ya. Oh, Dan ya. perjalanan dalam waktu singkat Ya. 5 negara. 5 negara. Ya, dan lebih 3 tahun tinggal negaranya 3 negara. Ada 3 negara Ya. yang Ibu tinggal selama 3 tahun. Ya, Ya, lebih. kurang lebih 3 tahun ya. Baik Ibu,
betapa luar biasanya keputusan dari Ibu Susan ini, Bapak Ibu, di mana dia mengatakan bahwa tidak ada bantuan dari negara. Semua biaya yang dibutuhkan untuk hidup di satu negara lain ditanggung sendiri, dan juga bersama dengan AMI, Antioch Mission International, yaitu lembaga yang mengutus banyak misionaris hamba-hamba Tuhan untuk melayani di luar Korea. Mari kita lanjutkan wawancara kita bersama Ibu Susan kali ini. Pertanyaan yang berikut, Ibu, apa kesulitan paling besar untuk hidup di negara lain, ya, dan secara khusus untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kebenaran di negara lain? Silakan Ibu bercerita. Waktu saya tinggal di Myanmar, dan kesulitannya untuk mendapatkan visa. Ya, setiap 5 bulan saya harus keluar dan masuk lagi. Ininya paling. Saya potong sedikit, Ibu. Ya. Supaya pertanyaannya lebih singkat. Apakah Ibu datang sendiri atau bersama dengan guru? Saya sendiri. Sendiri saja. Ya. Ya, silakan Ibu. Ya. Di negara Myanmar adalah Buddha agama, dan Mayoritas Buddha. ya, hanya orang yang miskin. Ya. Waktu di tahunnya saya lupa, tetapi dari military regime di Myanmar, dan banyak sekolah tutup, dan pemuda-pemuda kita bisa ke sekolah. Sekolah apa Ibu? Sekolah ini University. Ya, Oh, university. iya, iya. Mereka tidak bisa ke sekolah. Ya, belajar. perguruan tinggi tutup sehingga Ya. mereka tidak bisa belajar. Ya. Karena itu kami AMI Center membuka STT di Yangon. Oh, ya. So, pemuda-pemuda banyaknya datang dan belajar di situ. Belajar di sini. Ya. Bahasa tidak sulit Ibu untuk untuk- belajar bahasa begitu. Bahasa Ya, Myanmar ya, itu susah ya. sekali Ibu. Ya, ini juga susah, tetapi saya setiap hari belajar. Belajar. Ya, belajar. Lebih mudah karena ada di negara itu ya. Ya. Jadi lebih mudah belajar Ya, Ibu ya. ya. Baik Ibu, silahkan lanjutkan. Saya waktu tinggal di Malaysia, dan di sana kesulitan juga sama mendapatkan visa. Setiap 3 bulan saya harus 3 bulan sekali. keluar dan masuk lagi. Ya. Di Malaysia banyak orang asing tinggal di Malaysia. Orang Myanmar mengungsi di Malaysia. Orang Ke Malaysia, Myanmar mengungsi di ke Malaysia. Ada apa di Myanmar pada saat itu? Karena mereka tidak bisa hidup yang baik. Oh, Karena mencari pekerjaan di Myanmar, di Malaysia. Sebagai military regime. Oh, Di ada mana? rejim militer di Myanmar. Karena mereka mau keluar Mengungsi, berarti ya. mengungsi Oh, ke iya. Malaysia. Oh. Mereka akhirnya tujuannya mau ke Amerika atau Oh. negara yang lain. Mencari suaka itu. Iya, suaka ya. Ya, Mencari perlindungan ya, 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 supaya ya. tidak diserang oleh rejimnya ya. Ya. Baik Ibu. Orang Nepal mereka datang ke Malaysia untuk bekerja. Cari Ya. pekerjaan. Karena itu saya fokus Fokus. kepada orang imigran dari Myanmar dan Nepal. Oh. Dan saya membuka kelas di apartemen saya untuk mereka, untuk Orang untuk Myanmar dan 2 Nepal. kali Oh, untuk itu belajar apa? belajar Alkitab. Oh, iya, iya, Ya. baik, ya. Di Indonesia juga mendapatkan kesulitannya mendapatkan visa. Ya. Setiap bulan saya keluar. Setiap bulan Iya, keluar Wow. dan masuk lagi. untuk urus visa. Iya. Biasa.
Indonesia adalah negara Muslim dan wilayah yang luas dengan beragama pulau yang banyak. Saya pikir tidak mudah untuk menginjili. Ya, karena itu saya memakai sosial media seperti Facebook, YouTube, dan website ya, untuk menginjili, untuk memberitakan firman Tuhan ya. Baik Ibu, ada satu yang ingin juga diketahui. Jadi ketika Ibu masuk dalam sebuah negara, apa bentuk pelayanan yang Ibu lakukan pertama kali setiap masuk di satu negara? ya, Membuat sekolah seperti tadi? Myanmar, saya pelayanan di SDT AMI di Yangon Ya. sebagai supervisor. Berarti pendidikan Ibu ya? Ya, ya. Melalui pendidikan Ya, yang ya. baik Ibu. Itu perlu diketahui. Ya, itu partnernya lokal Myanmar Pastor yang prinsipal pendeta orang pendeta itu, ya. orang Myanmar asli Ya, yang ya. partner menjadi Dia partner. partner. Baik. Dia prinsipal SDT AMI di Yangon. Ya. So, waktu saya ke Malaysia, pertama kali saya lakukan adalah ketemu publishing businessman untuk cetak buku dan bagikan untuk Myanmar, orang Myanmar, orang India. Ya. Waktu itu kami sudah punya bahasa Indonesia, bahasa Myanmar dan bahasa Nepal. Oh, jadi yang buku-buku yang sudah diterjemahkan ke bahasa Ya, Myanmar ya, dan bahasa ya. Nepal Ya. itu dicetak kemudian dibagikan. Ya, ya. Baik. Dan saya ketemu orang Myanmar pastor dan orang pastor Nepal. Pertama saya harus ketemu mereka. Ya. Dan waktu itu Korean missionary membantu saya Oh, ketemu. maksudnya Korean missionary yang lain ya? Ya, yang lain yang dia bantu saya. Ya, ya. Kemudian saya ketemu local people and Myanmar and Nepal people, dan saya bekerja dengan mereka. Mereka membantu Ibu ya. Ya. Baik. Dan Indonesia, saya waktu kunjungi di Indonesia tahun 2011. 2011. Ya. Bulan Juni saya datang ke Indonesia sebentar untuk membagikan buku Kristologi bahasa Indonesia kepada pendeta-pendeta di Jawa Timur. Beberapa kotanya saya kunjungi Jawa Timur. Iya, di Jawa Timur ya. Waktu itu bantu di lokal pastor Indonesia pastor bantu saya. Ada pendeta orang Indonesia yang bantu Ibu. Ya. Kira-kira bisa tahu siapa itu? Dia tinggalnya di Magetan. Oh. Dan dia namanya Umar. Oh, Pastor Umar. Ya. Oh ya. Kebetulan saya masih ingat siapa Pastor Umar. Baik Ibu, pengalaman Ibu begitu luar biasa ya. Sekarang bisakah Ibu menceritakan negara mana yang paling berkesan bagi Ibu untuk bekerja sebagai hamba Tuhan? Ya, berkesan itu bisa positif, bisa negatif Ibu ya. Ya. Silakan Ibu ceritakan. Ya. Itulah Indonesia. Yang paling berkesan itulah Iya, Indonesia. Baik Ibu. Negara Indonesia adalah besar Ya. dan luas dan makmur. Oh. Ya. Dan ada banyak suku bangsa Ya. di Indonesia. Inilah positif. Ya. Ini yang positif. Ya.
And then negatif adalah adalah pulau banyak, terlalu banyak pulau. Oh, jauh-jauh. terlalu luas. Ya, terlalu luas. Ini jauh-jauh seperti sebuah negara yang lain. Iya, seperti ada negara-negara yang lain. Ya. Padahal itu Indonesia. Ya. Baik Ibu ya, itulah Indonesia. Ya.